Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai aksi nyata pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama dengan saya Agnes Ganumba, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP swasta Bintang Laut. Di tugas ini kita akan mengidentifikasi mengenai aset utama yang ada di SMP swasta Bintang Laut. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama bahwa calon guru penggerak nantinya dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama dengan warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Berikut Bapak Ibu guru telah saya cantumkan beberapa dokumentasi saat diskusi tentang mengidentifikasi aset sekolah bersama dengan kepala sekolah dan seluruh rekan guru yang ada di SMP swasta Bintang Laut. Sebelumnya marilah kita melihat beberapa aset utama yang ada di SMP swasta Bintang Laut yang merupakan hasil dari diskusi bersama. Yang pertama ada aset atau modal manusia, modal lingkungan atau alam, modal sosial, modal finansial, modal fisik, modal politik, dan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Pada modal manusia yang terdapat di dalam sekolah SMP swasta Bintang Laut, yang pertama ada guru. Guru di sana terdiri dari 30 orang yang memiliki profesi sebagai guru mata pelajaran, yang memiliki jenjang pendidikan dimulai dari S1. Di antaranya terdapat 6 guru yang sudah sertifikat, 2 guru penggerak dan 2 juga calon guru penggerak, 3 guru honorer dan 1 guru kontrak. Selanjutnya, pada modal manusia juga terdapat tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan itu adalah kepala TU atau bagian dari TU dengan kualifikasi pendidikan masih S1 dan kemudian yang dapat melakukan pengelolaan administrasi sekolah dengan baik. Selanjutnya, modal manusia juga ada komite dan pengawas sekolah. Komite ini sangat kooperatif dalam mendukung dan membantu terlaksananya program sekolah. Sedangkan pengawas sekolah juga yang selalu bersedia memberi penguatan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Selanjutnya ada juga modal sosial di SMP swasta Bintang Laut. Nah, modal sosial ini terdiri dari komunitas belajar atau MGMP di sekolah. Di sini komunitas dan MGMP ini sebagai media komunitas guru untuk dapat meningkatkan kualitas mengajar guru. Selanjutnya juga ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga Kapolres. Nah, tugas mereka ini sebagai duta kesehatan dan juga pemberdaya pemahaman tentang narkoba, misalnya dari pihak kepolisian. Selanjutnya modal fisik di SMP swasta Bintang Laut. Modal fisik ini tentang bangunan yang memadai dan juga yang masih kokoh, yaitu terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang UKS, ada ruang perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, dan juga kantin, serta dari seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya modal fisik di SMP swasta Bintang Laut. Modal fisik ini tentang bangunan yang memadai dan juga yang masih kokoh, yaitu terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang UKS, ada ruang perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, dan juga kantin, serta dari seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya modal fisik di SMP swasta Bintang Laut. Modal fisik ini tentang bangunan yang memadai dan juga yang masih kokoh, yaitu terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang UKS, ada ruang perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, dan juga kantin, serta dari seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya modal fisik di SMP swasta Bintang Laut. Modal fisik ini tentang bangunan yang memadai dan juga yang masih kokoh, yaitu terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang UKS, ada ruang perpustakaan,
perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, dan juga kantin, serta dari seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya modal fisik di SMP swasta bintang laut. Modal fisik ini tentang bangunan yang memadai dan juga yang masih. Kemudian saya lanjutkan pada modal lingkungan atau alam yang ada di lingkungan SMP swasta bintang laut. Nah, modal lingkungan atau alam ini salah satunya adalah ada pohon yang menyerap kebisingan dan polusi, yang menyediakan oksigen dan kelembapan, memberikan privasi dan juga dapat membantu menstabilkan tanah. Berikut modal finansial. Kalau modal finansial ini misalkan ada kantin yang masih dikhususkan untuk SMP swasta bintang laut. Kemudian ada juga usaha fotokopi. Usaha fotokopi ini berada pada kantor yayasan sekolah SMP swasta bintang laut tersebut. Kemudian uang sekolah. Uang sekolah ini dibayarkan oleh setiap siswa dan siswi di SMP swasta bintang laut atau yang sudah merupakan kewajiban bagi siswa-siswi untuk membayarkannya. Saya lanjutkan kembali pada modal agama dan budaya yang terdapat pada sekolah SMP swasta bintang laut. Misalkan pada modal agama. Nah, di agama ini kebiasaannya yang pertama itu di SMP swasta bintang laut ada kegiatan rohani, nyanyi dan doa. Misalkan pada saat apel pagi yang sudah ditentukan pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan doa bersama itu di dalam kelas saat mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran yang sudah sangat diterapkan dalam kehidupan siswa dan siswi di dalam kelas. Selanjutnya waktu misa. Ini waktu misa atau kebaktian ini sudah ditentukan atau sudah dijadwalkan setiap akhir bulan dan dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian pada modal budaya. Kalau modal budaya ini terdapat ada sanggar budaya, ada karate, dan ada silat dan sebagainya. Selanjutnya modal politik. Pada modal politik itu ada kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama dengan sekolah dengan media cetak, dan kerjasama sekolah dengan pihak Kapolres dalam membagikan pemahaman kepada siswa-siswi terkait dengan narkoba, rambu-rambu lalu lintas, dan yang lainnya. Kemudian ada juga kerjasama dengan pihak TNI dalam membagikan pemahaman mereka kepada siswa terkait dengan tugas dan peran TNI. Kemudian ada juga kerjasama dengan penerbit buku, misalnya penerbit buku Erlangga dan Inta Permila. Selanjutnya ada juga kerjasama dengan orang tua siswa atau wali dalam mengawasi perkembangan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu Guru hebat, demikian saja yang bisa saya paparkan sehubungan dengan tugas aksi nyata di modul 3.2 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Ya Ahobu.